Nama saya Alvar Mensana. Saya seorang arsitek basis di Jakarta. Dimulai dari kuliah tingkat sarjana dan juga magister saya, keduanya itu saya fokuskan di bidang arsitektur. Lalu sejak kuliah saya sudah mencari waktu untuk bekerja. Di sela hari-hari perkuliahan saya itu kan kadang ada saja yang hari-hari kosong. Saya mulai bekerja sejak saya kuliah. Saya banyak belajar dan juga melihat operasional keseharian arsitek waktu saya dulu magang. Lalu jadi mengerti, arsitek tuh kerjanya seperti itu. Pekerjaan arsitek itu tuh bukan hanya mendesain sebenarnya. Jadi dia itu melampaui satu pekerjaan, tetapi dia banyak hal dapat dapat menggunakan si pemahaman arsitektur itu, dapat melakukan banyak hal di dalam bidang konstruksi. Ada juga project management dan lain-lain. Nah, jadi itu yang saya menginspirasi saya mungkin ya hari ini saya mengoperasikan diri saya itu di dua kaki, mungkin berpraktek arsitektur juga mengajar secara bersamaan. Dari dulu mungkin saya tidak pernah bermimpi atau kebayang mau menjadi seorang arsitek ya. Jadi saya tidak pernah memilih jurusan arsitektur itu secara mandiri. Jurusan arsitektur itu diarahkan oleh guru SMA saya sebenarnya, karena beliau memperhatikan kalau saya selalu itu tuh di kelas itu saya selalu pakai penggaris. Untuk segalanya saya tuh harus terlihat rapi. Kayak misalkan dulu kita di SMA ada bikin akar kuadrat atau radikal gitu kan. Di kelas kalkulus itu saya selalu pakai penggaris, itu nggak bisa nggak pakai penggaris, jadi saya harus buatnya segalanya pakai penggaris gitu. Mungkin itu guru SMA saya tuh memperhatikan itu gitu kan. Terus memang ada pemilihan mungkin pemilihan jurusan-jurusan itu di SMA. Lalu beliau bilang coba aja kalau misalkan tidak arsitektur, desain grafis atau teknik sipil gitu loh. Tapi melihat saya di dalam bidang matematika, fisika itu mungkin sedikit kurang kali ya. Jadi beliau mungkin kamu itu ke arahnya seni gitu loh. Nah jadi saya sebenarnya dulu itu memilih ada bidang teknik sipil, desain grafis dan arsitektur. Lalu arsitektur juga mungkin kemungkinan besar ada dampak dari ayah saya yang juga seorang arsitek. Jadi sejak kecil itu di rumah itu selalu banyak bertebaran penggaris. Rapido dulu tuh rapidograph gitu kan, ada kertas kalkil, peralatan gambar teknik lainnya lah gitu loh. Ada penggaris huruf dan lain-lain. Jadi kebiasaan memakai penggaris di sekolah itu mungkin karena saya terlalu melihat banyak alat-alat teknik ini gitu di rumah. RID 2025 itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan RID sebelumnya, tetapi karena memang skala yang merubah segalanya itu adalah luas ruang pameran itu diinisiasikan oleh panitia RID, yaitu gabungan dari event organizer CIS dan juga Ikatan Arsitek Indonesia Nasional. Lalu mereka itu memutuskan untuk acara ini harus lebih besar skalanya, lalu mencakupi 3 hall AIS-BSD yang kurang lebih itu luas ruang pameran itu mencapai 13.000 meter persegi. Kita transformasikan menjadi 3 komponen arsitektur. Jadi yang pertama itu adalah sebuah centerpiece, itu kita namakan menjadi Khatulistiwa Canopy. Dia sebagai desain yang memimik sebuah lantern, sebuah kanopi di atas yang terbuat dari fabric yang di light up. Jadi di fabricnya itu disponsori oleh Ateja, lalu semua pencahayaan itu disponsori oleh Inlight.
Lalu yang kedua itu konsep konektor, itu kita namakan adalah Khatulistiwa Platform. Dia itu fungsinya sebagai jembatan yang terbuat dari struktur baja dan struktur metal. Struktur baja itu kami disponsori oleh Garuda Yamato Steel, dan struktur metal itu disponsori oleh Tata Logam. Lalu di finish dengan bidang lantainya itu kita memakai produk dari panel GRC dari company disponsori oleh GRC. Lalu yang ketiga itu public space generator, itu kita sebut Khatulistiwa Ground, yang sebenarnya teman-teman perhatikan mungkin dari foto-foto kemarin ini, ada ruang publik yang kita sebut alun-alun 1, alun-alun 2, dan tepat di bawah Khatulistiwa Platform itu ada area pameran untuk konsep Khatulistiwa itu sendiri. Itu mungkin yang menjadi instalasi utama RKID 2025. Lalu konsep besarnya ini yang performatif archipelago menjadikan sosok instalasi utama yang lainnya itu adalah turunan dari sebuah tema besar menjadi booth-booth para peserta pameran. Saya memiliki tanggung jawab untuk menjalankan sebuah biro kecil ya. Kita adalah biro design and build sebenarnya, kantor perusahaan design and build Mensana dan teman. Kami bersertifikat untuk memiliki izin untuk membangun dari skala kecil sampai menengah. Kami berdomisili di Jakarta. Dan juga seperti yang tadi di awal saya jelaskan, saya juga aktif mengajar di beberapa kampus arsitektur dan jurusan arsitektur di Jakarta. Untuk personal studio arsitektur saya di tahun 2025 ini mungkin lebih dipenuhi dengan berkolaborasi bersama teman arsitek, menggarap ada beberapa proyek komersil di Jakarta dan juga proyek privat di luar Jakarta. Beberapa kolaborasi ini menurut saya tuh lebih seru, dalam arti lebih menarik, biarpun capeknya sama, tetapi saya lebih banyak bisa belajar dari teman-teman rekan sejawat arsitek. Jadi kita bertukar pikiran, jadi bukan hanya kita di kantor sendiri, kita memikirkan ide sendiri, tetapi kita juga bertukar pikiran lah. Itu yang menurut saya lebih menarik. Lalu untuk di sisi saya berkecimpung di dunia akademisi, saya akan meneruskan kerjasama saya yang sudah berjalan mungkin 2 tahun ya dengan Biro Arsitektur Internasional yang berbasis di Hong Kong. Memang saya bekerja sama dengan mereka untuk menjalankan sebuah studio arsitektur. Maksudnya studio arsitektur itu studio desain di kampus, yang kampus bekerja sama dengan mereka, yang dikepalai oleh saya, kepala unitnya, yang itu saya akan teruskan juga untuk tahun 2025 akhir ini sampai 2026 mendatang. Visi misi kami itu adalah sebuah judul itu bukan sekedar judul atau bukan hanya sekedar tema, melainkan menjadi sebuah konsep untuk para peserta acara itu dapat benar-benar membahas dan juga memperlihatkan konsep tersebut gitu loh. Khususnya topik performatif archipelago dengan kosakatanya itu adalah performance. Jadi kami berharap performance itu dibahas dan dipahami dari sudut pandang yang berbeda, karena berbeda cara pemikirannya dari setiap arsitek, seniman, dan semua peserta pameran itu sendiri. Filosofi kerja yang saya yang mungkin saya selalu ingat setiap hari itu adalah untuk berkarya sebaik dan sepenuh kemampuan kita. Dan yang paling penting ini yang bagi saya itu ya mungkin banyak saja yang terlewatkan gitu ya. Jadi sejauh kita berkarya sebaik dan sepenuh kemampuan kita itu harus disertai dan dilakukan dengan hati. Kalau nggak dengan hati, pekerjaan itu pasti hasilnya berbeda. Jadi sekedar bagus, tetapi kalau datangnya dari hati pasti
hasilnya berbeda. Karena tenaga dan keringat yang kita pakai itu tuh sama. Jadi kenapa nggak kita lakukannya sebaiknya gitu loh. Dan kita memang harus memaksakan diri untuk meraih sebuah pencapaian yang tadi saya bilang titik pencapaian itu yang kita sepakati memang harus dipaksakan. Nggak ada yang tiba-tiba jadi itu nggak ada. Jadi semuanya itu tidak ada yang mudah. Kalau titik itu mudah dicapai, maka juga mudah hilang dari ingatan kita. Tapi kalau titik itu mau kita capai dengan kita letakkan sedikit di atas gitu ya, maka prinsip saya ini adalah lebih bermakna dan pembelajaran mencapai titik tersebut lebih berharga bagi kita. Kita ini secara personal, bukan orang lain gitu loh. Karena easy come, it's always easy go. Tetapi difficult to come, then it's always difficult to let go. Mungkin yang dan terakhir juga yang saya pikirkan itu dalam prinsip saya adalah the biggest enemy is to overcome your achievement gitu. Jadi kita harus stay hungry for more gitu. Jangan selalu pernah merasa puas, terus berkarya, tetapi juga harus selalu bersyukur. Membaca itu penting bagi saya. Jadi kita harus banyak membaca. Jadi bukan hanya sekedar banyak tahu, tetapi kita jadi tahu persepsi dan sudut pandang dari orang itu berbeda-beda. Dan kita pertama harus mensyukurinya gitu ya, menghormati beberapa warna dari sudut pandang. Tapi kita juga bisa belajar kenapa orang jadi berpikir seperti itu, karena mungkin latar belakangnya seperti apa gitu loh. Jadi bagi para pembaca ya teruslah membaca, karena publikasi ini selalu disertai dengan latar belakang sosok yang berbeda-beda. Kalau Bang Mat ini tadi saya mulai membaca gitu kan, jadi banyak sosok yang diceritakan dari kesibukannya yang berbeda-beda. Dengan begitu kita jadi punya warna dalam berpikir, kita mengerti orang lain, dan kita juga selalu menghormati sudut pandang yang berbeda.